Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Mudik gimana, lancar? Hati gimana, masih kesasar? Balik mana mbak aku Icang Wing Chun seperti biasa. Sesuai banyak banget requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bela diri Tiongkok yang sangat legend, yaitu Ip Man tahun 2008. Pasti sudah banyak dari kalian yang pernah nonton film ini, tapi tenang. Seperti biasa akan tak ngidulkan sedetail mungkin ya kan. Ip Man bercerita tentang seorang pria Grandmaster Wing Chun ternama yang harus melawan penjajahan Jepang melalui bela dirinya. Bagaimana keseruannya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Ip Man ini? Langsung kita gaskan pantun aja lur. Cak Ip Man berobat nang klinik Tongfang. Monggo sekecaaken Fang. Tahun 1935, kota Foshan di negara Tiongkok sangat terkenal akan seni bela dirinya dan merupakan titik temu banyak perguruan di wilayah selatan Tiongkok. Masyarakat di sana cukup makmur dan juga menjalankan ilmu bela diri sebagai hobi. Sementara itu, di Foshan terdapat seorang seniman bela diri bernama Ip Man dengan tekniknya yaitu Wing Chun. Ip Man juga cukup terkenal dengan kekayaannya di sana dan tinggal di rumahnya yang bak istana bersama istrinya yaitu Cheng, putra sematawayangnya Chun juga ajudannya Wang. Dan inilah Ip Man. Ip Man lur, bukan Ip Man bacanya ya. Setelah festival bela diri di alun-alun kota Foshan, seorang guru bela diri bernama Liu silaturahmi ke rumah Ip Man untuk berlatih dengannya. Selain karena baru mendirikan sekolah bela diri di Foshan, Liu juga penasaran dengan kemampuan Ip Man sebagai pakar Wing Chun. Saking niatnya, Liu kekeh menunggu Ip Man selesai makan malam dengan keluarganya. Sebagai orang yang bijak dan rendah hati, Ip Man pun mengajak Liu ikut makan dan itu membuat istrinya Cheng agak kesal karena dirasa mengganggu waktu keluarga. Setelah selesai makan, Ip Man dan Liu pun akhirnya latih tanding 1 lawan 1. Dilatih tanding tersebut, Ip Man jelas menang telak. Sebelum pamit, Liu berpesan pada Ip Man agar tidak memberitahukan duel tersebut ke siapapun. Malulah pastinya ya kan, jelas Liu nggak mau reputasinya hancur dan ditinggal murid-muridnya. Ip Man juga sangat mengerti maksud dari guru Liu. Tapi ternyata pertarungan mereka ditonton oleh seorang alay bernama Yuan yang sedang mengambil layangannya yang putus di pohon dan menceritakan duel tersebut ke murid-murid Liu di restoran milik keluarganya dengan cukup lebay. Tak lama setelah itu, mereka semua menanyakan pertarungan tersebut ke gurunya. Wah, jelas Liu langsung emosi dan akan membuat perhitungan dengan Yuan di restoran. Meskipun Lin sebagai kakaknya Yuan berusaha melerai mereka, tapi Liu masih nggak terima. Yuan juga malah memperburuk suasana dengan membenarkan apa yang dia lihat dan menantang Liu untuk tanding ulang melawan Ip Man di depan semua orang. Kebetulan Ip Man juga ada di restoran tersebut karena sedang ditawari bisnis oleh temannya Kwan. Ip Man pun kebingungan melihat keributan yang terjadi dan Lin memaksa adiknya Yuan untuk minta maaf karena berita kekalahan seperti itu tidak patut untuk disebarkan. Sampai akhirnya Lin memelorotkan celana Yuan agar dia tahu seperti apa rasanya malu di depan umum. Dan sejak saat itu Yuan pun semakin benci dengan kakaknya. Tak lama kemudian datanglah kapten polisi kota Foshan bernama Li yang memberikan ultimatum untuk menangkap siapapun yang berani membuat masalah di area tugasnya. Dengan arogannya Li mengacungkan pistolnya sambil mengatakan, "Sekarang zamannya senjata bos, bukan berkelahi dengan seni bela diri." Lo kasih pelajaran guru Ip. Lagi-lagi dengan bijaknya Ip Man menghadapi Li tanpa kekerasan dan itu menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang melihat. Lalu Ip Man juga mentraktir Li minum-minum di restoran itu untuk mencairkan suasana. Setelah insiden tersebut, Ip Man setuju kerjasama dengan Kwan dan memberikannya modal untuk membangun pabrik tekstil di Foshan. Sementara anaknya sedang menggambar sambil ditemani oleh ibunya, Ip Man malah lanjut asik ngobrol-ngobrol dengan Lin yang ingin menunjukkan jurus barunya. Ip Man pun berusaha meladeni Lin sewajarnya dan sparring tersebut ditonton murid-murid bela diri lainnya. Saking asyiknya berantem, Ip Man tidak menggubris anaknya yang menunjukkan hasil gambarnya. Jelas melihat itu, Cheng semakin marah. Dia menegur Ip Man, Lin dan juga murid-murid yang menonton pertarungan tersebut. Papa, Papa唔得閒一陣先啊！打，你哋唔厭嘅咩？就嚟要，阿嫂，唔好意思啊。你唔高興嘅，關心下佢多，唔好成日掛住陪朋。
Keesokan harinya, kota Foshan kedatangan komplotan geng dari utara dengan ketuanya yaitu Jin. Dia berniat mengalahkan semua guru bela diri dan membuka sekolahnya sendiri di sana. Jin yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata berhasil mengarahkan guru-guru bela diri Foshan dengan mudahnya. Bahkan Liu pun dapat ditumbangkan olehnya. Di saat yang sama, Ip Man dikabari oleh Lin tentang pertarungan Jin. Meskipun sangat ingin mengecek situasi tersebut, tapi Ip Man mengurungkan niatnya karena teringat perkataan istrinya dan ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Setelah memenangkan ketiga pertarungan itu, Jin mengajak gengnya makan siang mie ayam khas Wonogiri. Dengan sombongnya Jin merasa dirinya adalah orang paling jago se-Foshan dan tidak ada yang dapat menandinginya. Sampai akhirnya Jin diberitahu tentang keberadaan Ip Man oleh abang tukang mie ayam. Mendengar itu Jin pun menghentikan makannya dan gercep OTW ke rumah Ip Man. Banyak penduduk Foshan beserta murid-murid bela diri berbondong-bondong mengikutinya karena penasaran dengan pertarungan tersebut. Nggak pakai assalamualaikum, Jin and the gang langsung mendobrak pagar rumah Ip Man dan menantangnya berduel. Karena teringat dengan perkataan istrinya, Cheng dengan tetap tenang Ip Man hanya mengusir mereka. Tapi Jin terus memaksa dan malah mengintimidasi Ip Man di depan istrinya. Hah, teknik Wing Chun kan? Bela diri untuk wanita, cocok banget sama ente yang takut sama istri. Lebay plok. Mendengar suaminya direndahkan seperti itu, Cheng langsung mengizinkan Ip Man untuk melawannya. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai ada perabotan di sana yang hancur. Di antara kerumunan orang, Kapten Lee juga ikut datang ke sana. Bukan untuk melerai mereka, tapi kali ini dia meminta Ip Man memenangkan pertarungan demi membalas guru-guru bela diri yang telah dikalahkan dan juga untuk mempertahankan kehormatan Foshan. Lalu akhirnya duel antara Ip Man dan Jin pun dimulai. 我让他单手，再不行我让他双手，怎么样？他老婆嘅男人，只有尊重老婆嘅男人。這麼多練拳的居然沒有。收聲，唔好打爛屋企啲嘢。一定要幫我哋爭翻啖氣。叫佢哋出去，快！詠春，葉問。Di tengah sengitnya pertarungan, karena mendengar suara fas dan cangkir-cangkir pecah, Cheng menyuruh Chun untuk mengingatkan Ip Man agar tidak menghancurkan barang lebih banyak. Jin pun berjanji akan membayar ganti rugi setiap barang yang pecah. Lalu pertarungan pun dilanjutkan dan belum ada satupun serangan yang berhasil mengenai Ip Man. Dengan putus asanya, Jin bertingkah curang dengan menggunakan golok Cina jumbonya. Tapi itu bukan masalah besar bagi Ip Man yang hanya menggunakan seonggok kemoceng. Sampai akhirnya點解金師傅輸給南方拳？唔係南北拳嘅問題，係你嘅問題。係我哋嘅廣東之寶。Setelah memenangkan pertarungan, para penduduk kota berterima kasih kepada Ip Man dengan memberikan hadiah-hadiah, termasuk vas gratisan untuk mengganti perabotan milik Cheng yang hancur. Dan ketika sampai di rumah, sudah banyak orang-orang yang memenuhi rumah Ip Man untuk berguru ilmu bela diri Wing Chun. Tapi Ip Man sendiri masih belum ingin membuka sekolah bela diri. Singkat cerita, pada 7 Juli 1937 terjadi insiden jembatan Marco Polo, di mana Jepang menyerbu Tiongkok dan merampas mata pencaharian masyarakat, termasuk kota Foshan yang berhasil dikuasai Jepang pada tahun 1938. Kota yang awalnya begitu makmur berubah 180 derajat akibat peperangan. Bangunan dan infrastruktur hancur di mana-mana. Warga kelaparan, begitu juga dengan populasi kota yang menyusut dari 300.000 menjadi 70.000 jiwa. Rumah Ip Man juga telah disita untuk markas tentara Jepang. Tapi alhamdulillahnya Ip Man beserta keluarganya masih selamat dari penjajahan. Mereka bertiga akhirnya tinggal di sebuah bangunan kosong dengan serba berkekurangan. Bahkan Ip Man harus menjual banyak barang-barang berharganya demi sesuap nasi. Kuan yang sempat bertemu dengan Ip Man mengajaknya ke pabrik tekstil miliknya dan juga menjanjikan 10% keuntungan pabrik karena sebelumnya Ip Man sudah berinvestasi pada perusahaannya. Tapi meskipun hidupnya sangat sulit, Ip Man menolak tawaran Kuan karena dia tahu kondisi ekonomi Foshan sedang hancur. Keuntungan 10% yang dia peroleh pasti akan
akan memberatkan perusahaan milik Kuan. Selain itu, Ip Man juga tidak ingin berhutang budi dengan siapapun. Sangat-sangat patut dicontoh, lur. Karena istrinya Cheng jatuh sakit akibat kekurangan makanan, Ip Man yang sudah tidak punya harta memutuskan mencari pekerjaan. Masalahnya pekerjaan sangat sulit didapatkan karena situasi perang memaksa semua orang berbondong-bondong mencari pekerjaan. Tapi untungnya Ip Man dikenal oleh salah satu pengusaha pabrik pertambangan batu bara dan diterima sebagai kuli pasir di pabriknya. Pengusaha tersebut juga mempekerjakan guru-guru serta murid bela diri lainnya di kota Fosan, dan di sana Ip Man bertemu dengan teman-teman bela dirinya termasuk Lin. Ketika jam istirahat, Ip Man makan sambil ngobrol dengan Lin, dan Lin memberikan sebagian ubi miliknya karena prihatin dengan kondisi istri dan anak Ip Man. Lin pun mengatakan jika dia belum pernah bertemu dengan adiknya Yuan sejak dia pergi. Lalu Lin tiba-tiba panik karena kehilangan kotak berharganya, entah apa isinya. Tak lama kemudian datanglah para tentara Jepang, yaitu Kolonel Sato beserta ajudan-ajudannya dan juga Kapten Polisi Lee sebagai penerjemah. Saat itu pihak Jepang membutuhkan para pekerja yang ingin berduel bela diri dengan tentara Jepang, dan yang menang dijanjikan mendapatkan 1 karung beras. Jelas langsung banyak pekerja yang mau termasuk Lin. Sedangkan Ip Man sebagai ahli Wing Chun belum yakin dengan janji pasukan Jepang dan enggan mengikuti pertarungan tersebut. Sifu, Mohoi, Mohoi, Mohoi,小心啲啊！該排deh. Di tempat pertarungan atau kita sebut saja dojo ya lur, terlihat Liu yang sedang berduel dengan salah satu tentara Jepang. Pertarungan tersebut ditonton oleh Kolonel Sato dan juga Jenderal Miura. Dengan kemampuan kungfunya, Liu berhasil mengalahkan petarung karate tersebut dan mendapatkan 1 karung beras yang kira-kira hanya sekilo doang, astaga. Melihat pertarungan yang begitu sengit, Jenderal Miura pun tertarik untuk ikut bertarung dan meminta 3 orang Tiongkok sekaligus untuk melawan dirinya. Mereka semua tetap dihadiahi beras meskipun nantinya kalah. Lin dan 2 orang lainnya pun terpilih untuk melawan Miura, dan pertarungan 3 lawan 1 pun akhirnya dimulai. Meski melawan 3 orang sekaligus, Miura yang kemampuan karatenya nggak kaleng-kaleng dapat mengalahkan mereka dengan mudahnya. Mereka pun menyerah kecuali Lin yang masih terus bangkit meskipun sudah dijatuhkan berkali-kali, bahkan sampai batuk darah. Itu karena Lin teringat dengan segala perlakuan pasukan Jepang terhadap negaranya. Dan yang terjadi, keesokan harinya tanpa sengaja Ip Man menemukan kotak berharga milik Lin ketika sedang bekerja. Dia pun mengantonginya dan teringat jika kemarin Lin mengikuti pertandingan di dojo melawan pasukan Jepang. Ip Man pun mencari Lin di pertambangan dan menanyakan ke pekerja lainnya. Tapi tidak ada 1 orang pun yang melihat Lin hari itu. Tak lama kemudian Lee kembali datang untuk mengajak pekerja-pekerja mengikuti pertandingan lagi. Dan Ip Man yang merasa khawatir dengan kondisi Lin menanyakannya ke Lee. Tapi karena Lee tidak menggubrisnya, Ip Man pun bersedia ikut pertandingan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di dojo, Ip Man melihat Liu yang baru selesai bertarung dan diberikan beras. Liu yang masih belum puas meminta bertanding lagi, tapi kali ini melawan 3 orang sekaligus. Miura pun memperbolehkannya dan pertandingan kembali dilanjutkan. Tapi sayangnya Liu yang terlalu berambisi kalah telak dan akhirnya menyerah. 3 tentara Jepang pun menghentikan pertarungannya dan keluar dari arena. Tapi ketika Liu mengambil berasnya yang tadi, tiba-tiba Sato menembak Liu karena nggak suka dia ngambil beras padahal sudah kalah. Ya nggak gitu dong konsepnya dong.
Azab menanti Anda satu. Jelas Ip Man sangat geram melihat Liu yang mati ditembak begitu saja. Ip Man pun akhirnya mengerti jika Lin juga bertarung hingga meninggal di dojo tersebut. Dengan lantangnya Ip Man memaksa Li membuka gerbang untuk mengikuti pertandingan dan menantang 10 orang sekaligus. Apa nggak terkejut Miura mendengarnya, sedangkan satu hanya tertawa nyinyir tidak percaya. Meskipun Ip Man sudah terkenal di Fosan, tapi tidak ada satupun pihak Jepang yang tahu dan menganggap Ip Man hanyalah rakyat Tiongkok biasa. Miura pun langsung mengutus 10 tentara terbaiknya melawan Ip Man dan pertandingan tanpa belas kasihan pun dimulai. Kali ini Ip Man tidak menahan tinjunya sama sekali. Kemampuan karate 10 tentara Jepang tidak bisa menandingi amukan Wing Chun milik Ip Man. Kaki dan tangan mereka dipatahkan, bahkan beberapa lawannya dibuat tewas. Setelah itu, Ip Man langsung meninggalkan arena tanpa mengambil hadiah beras yang berkarung-karung dan hanya pergi membawa ubi pemberian Lin, juga beras yang terkena darahnya Liu. Ip Man pun mengatakan jika dirinya bertarung bukan untuk beras namun untuk membalas dendam kematian orang-orang Tiongkok, termasuk Lin dan juga Liu. Miura yang tertarik dengan kemampuan Ip Man pun memintanya kembali bertarung di dojo tersebut, tapi Ip Man tidak menggubrisnya. Setelah itu Ip Man memberikan karung beras berdarah ke keluarga Liu dan mereka hanya bisa menangis mengetahui Liu yang telah meninggal dunia. Lalu ketika Li mendatangi Ip Man, dia langsung ditampar dan mengatakan jika Li adalah seorang pengkhianat yang tidak punya harga diri karena melihat bangsanya sendiri dipukul hingga mati. Sesampainya di rumah, Ip Man tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi kesedihan di depan istri dan anaknya, lalu menyampaikan amanah ubi pemberian Lin kepada Cheng. Ip Man yang masih merasa terpukul dengan kematian kedua sahabatnya, tersadar jika kemampuan Wing Chun-nya belum cukup untuk memperbaiki keadaan di situasi perang seperti itu. Sebagai istri, Cheng yang masih tetap setia sangat mengerti kondisi yang serba kesulitan. Dia mengobati luka di tangan Ip Man dan Cheng mengingatkannya untuk selalu semangat dalam menjalani situasi seperti ini. Di lain tempat, Jin bersama geng banditnya membegal kendaraan pabrik kapas milik Quan. Di kerumunan bandit-bandit itu terlihat Yuan yang ternyata sekarang menjadi kaki tangannya Jin. Sesampainya di pabrik, Jin memaksa Quan membeli barang-barang yang dirampasnya dari mobil tadi. Tapi Quan tidak bisa memberikan uang karena belum ada baju yang terjual sedikit pun. Jin dan kawan-kawan langsung menyiksanya dan sempat memberi pelajaran ke anak Quan yaitu Yao yang berusaha melawan mereka. Jin pun memberikan tenggat waktu untuk mendapatkan uang tersebut dan akhirnya pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian Ip Man datang setelah diminta bantuan oleh Yao untuk mengajarkan mereka Wing Chun demi mempertahankan diri. Sebelum perang, Ip Man selalu menolak mengajarkan Wing Chun ke orang lain. Tapi menurut Quan, kali ini adalah saat yang tepat bagi Ip Man melakukan sesuatu untuk negaranya di tengah kacaunya situasi perang. Ip Man pun akhirnya menerima permintaan Quan dan mulai mengajarkan bela diri Wing Chun ke semua pekerja pabrik. Jika sisa ini, ketika sedang bermain petak umpet dengan anaknya Chun dan teman-temannya, Ip Man kedatangan Li dan juga 3 tentara Jepang termasuk Kolonel 1. Mereka menginginkan Ip Man untuk kembali bertarung di dojo melawan Miura. Tapi bukan hanya itu, dengan berengkesnya satu yang melihat kecantikan Cheng berusaha mendekatinya. Wah, main-main gak pakai babi bu, langsung mereka bertiga dilumpuhkan saat itu juga oleh Ip Man. Karena kediaman Ip Man sudah diketahui dan pihak musuh bisa sewaktu-waktu membahayakan mereka, Li mempersilahkan keluarga Ip Man untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu Li dihajar habis-habisan oleh satu karena membiarkan Ip Man kabur dari sana, dan Li masih terus tutup mulut tentang keberadaan Ip Man saat ini. Keesokan harinya, komplotan Jin kembali datang ke pabrik Quan untuk menagih uang. Tapi kali ini para pekerja pabrik tidak pasrah dan ikhlas seperti sebelumnya. Mereka menolak memberikan uang juga melawan Jin and the Gang dengan bela diri Wing Chun.
Tak lama kemudian Ip Man juga datang membantu melawan mereka. Kerusuhan pun berhenti sejenak karena Jin tidak mau melawannya 1 lawan 1 secara langsung karena sudah jelas pasti kalah ya kan. Dengan pengejutnya mereka semua mengeroyok Ip Man menggunakan senjata, tapi itu masih belum cukup untuk melukai Ip Man. Setelah kuping Jin dibuat tuli separuh dan bandit-bandit pergi dari sana, Ip Man pun mendatangi Yuan dan bertanya apakah dia tahu jika menindas rakyatnya sendiri adalah perbuatan yang salah. Namun Yuan lebih memilih menindas daripada ditindas oleh Jepang. Lalu Ip Man memberikan kotak milik Lin dan memberitahu jika kakaknya telah mencarinya kemana-mana. Ketika Yuan membuka kotak pemberian kakaknya, dia hanya bisa menangis karena ternyata kotak itu berisi layangannya yang putus sebagai permintaan maaf dari kakaknya. 你阿哥一直四周圍咁揾你，不過一直揾你唔到。你知唔知你阿哥死咗？佢俾日本人打死。 Malam harinya, pasukan Jepang mendatangi pabrik kapas dan mencari Ip Man di sana. Para pekerja ditodong senapan, begitu juga dengan Quan yang dihajar oleh satu. Tak lama kemudian Ip Man pun datang dan langsung menyerahkan diri agar tidak ada lagi para pekerja yang terluka. Miura pun berjanji akan melepaskannya dengan syarat Ip Man harus mengajar Wing Chun ke rakyat Jepang dan harus setia di bawah kekaisaran Jepang. Ya jelas Ip Man tidak sudi membantu Jepang apapun alasannya dan malah menantang Miura berduel dengannya. Untuk menjaga kehormatan ditantang di depan umum seperti itu, Miura pun menerimanya dan menyekap Ip Man di penjara. Sebelum dibawa pergi, Ip Man meminta Quan untuk menyelamatkan keluarganya mengungsi ke Hong Kong. 你咁想睇我打，我就同你打。 Sesuai permintaan Ip Man, Quang pun membawa Cheng beserta anaknya Chun pergi dari Fosan ke Hong Kong. Sedangkan di penjara, Miura menjamu Ip Man dengan makanan 4 sehat 5 sempurna yang sangat mewah. Sebagai orang Jepang yang menjunjung tinggi kehormatan, Miura menganggap Ip Man sebagai lawan yang sepadan dengannya dan akan mengadakan pertandingan secara adil di depan semua orang. Tapi Ip Man langsung menolak makanan itu dengan halus dan menganggap Miura adalah orang yang munafik karena Jepang sudah menyerang dan membunuh rakyat Cina. 收翻你嘅虛偽，你參戰我哋殺害我哋百姓。皆の前で私と戦うからに戦ってもらうぞ。 Di alun-alun kota Fosan, arena pertarungan telah dipersiapkan, beberapa akses menuju ke sana sudah ditutup, dan masyarakat Fosan telah memenuhi arena untuk melihat pertandingan antara Ip Man dan Miura. Tak lama kemudian Ip Man pun datang dengan penjagaan ketat dan naik ke atas arena. Usut punya usut, ternyata di malam sebelumnya Sato mengancam akan membunuh Ip Man jika dia memenangkan pertandingan. Dan Sato tidak peduli dengan keadilan yang disampaikan oleh Jenderal Miura. Mendengar itu Ip Man hanya tersenyum karena yang terpenting baginya saat ini adalah menunjukkan semangat bela diri Cina, yaitu kebajikan. Miura pun sudah bersiap untuk melawannya dan akhirnya duel antara Ip Man dan Miura pun dimulai. Meskipun sempat terpental beberapa kali, tapi Ip Man masih dapat bertahan tidak keluar dari arena hingga akhirnya berhasil menumbangkan Miura dengan menyerang di banyak titik vitalnya. Terlihat animo masyarakat Fosan yang begitu bangga dengan kemenangan Ip Man atas Miura sebagai simbol perlawanan atas Jepang. Di kerumunan orang-orang, Cheng Sun beserta Quan ternyata kembali untuk melihat kondisi Ip Man. Akan tetapi, kebahagiaan mereka berubah menjadi tangis dan amarah karena tiba-tiba untungnya Ip Man masih tersadar karena Sato didorong oleh Lee hingga tembakannya meleset mengenai bahu. Setelah itu Ip Man dan keluarganya akhirnya pergi mengungsi ke Hong Kong bersama Quan dan juga Yuan.
Grandmaster Wing Chun Ip Man. Dengan genggaman tangannya, beliau berhasil mempersatukan rakyat Tiongkok. Sampai akhirnya perlawanan Jepang terhadap Tiongkok berakhir pada 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito dari Jepang menyerah tanpa syarat dan menutup perang yang telah berkecamuk selama 8 tahun tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1949, Ip Man membuka kelas Wing Chun pertamanya di Hong Kong, tepatnya di Hotel Kowloon. Hingga pada tahun 1967, Ip Man membuka Asosiasi Atletik Wing Chun dan membuat Wing Chun menjadi salah satu cabang seni bela diri yang begitu mendunia. Pengikut Grandmaster Ip Man melebihi 2 juta orang dan banyak atlet berbakat di antara murid-muridnya, termasuk aktor film terkenal yaitu Bruce Lee. Abuyar. Akan kuracuni dan kuambil hartamu. Film yang sangat lengkap banget, mulai dari actionnya, romance, drama, sampai sejarahnya juga ada, lur. Perkembangan karakternya juga ciamik soro. Setiap karakter di sini punya sisi yang menarik untuk dibahas. Lee dan Yuan yang berkhianat kembali tobat, Jenderal Miura yang menjunjung kehormatan, Sato yang sangat keji dan akhirnya kena azab, sampai Mbak Cheng yang selalu setia menemani Ip Man meskipun di situasi sangat sulit. Love you lah pokoknya Cici Cheng. Maaf, Ip bercanda, Ip. Maaf. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk rakus akan kekuasaan dan menindas orang yang lemah. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.